Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yulia Eka Cahyani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang revolusi industri dan revolusi industri 4.0. Revolusi industri adalah perubahan besar di bidang ekonomi dan teknologi yang mengubah cara manusia bekerja dari tenaga manusia menjadi berbasis mesin. Peristiwa ini pertama kali terjadi di Inggris antara tahun 1750 hingga 1840 ketika James Watt menemukan mesin uap. Penemuan ini membuat proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien serta mendorong lahirnya pabrik-pabrik besar. Sebelum revolusi, masyarakat hidup secara agraris dengan alat sederhana. Namun setelahnya, Inggris berubah menjadi negara industri, memunculkan kapitalisme modern, dan mendorong banyak petani pindah ke kota untuk bekerja. Revolusi industri sendiri berkembang dalam 4 tahap. Yang pertama, industri 1.0, ditandai dengan penggunaan mesin uap. Yang kedua, industri 2.0, munculnya dengan tenaga listrik dan sistem produksi massal. Yang ketiga, industri 3.0 pada tahun 1970-an membawa otomatisasi berbasis komputer dan teknologi informasi. Dan kini kita hidup di era industri 4.0, di mana dunia fisik dan digital saling terhubung melalui Internet of Things, Artificial Intelligence atau AI, Big Data, dan Cloud Computing. Era ini membawa banyak manfaat loh, seperti efisiensi, kecepatan, dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun juga ada tantangannya, seperti berkurangnya lapangan kerja konvensional, meningkatnya risiko keamanan data, dan perlunya keterampilan digital yang tinggi. Contoh nyata dari perubahan besar ini bisa kita lihat dari kasus Nokia dan Blockbuster, dua perusahaan besar yang dulu sangat sukses, namun akhirnya jatuh karena tidak mampu beradaptasi dengan inovasi digital seperti iPhone dan Netflix. Dari sini kita belajar bahwa di era industri 4.0, inovasi dan adaptasi adalah kunci utama untuk bertahan hidup. Di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan program Making Indonesia 4.0 yang berfokus pada 5 sektor utama, yaitu makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing Indonesia di era ekonomi digital. Revolusi industri 4.0 memiliki dampak negatif dan positif juga loh. Dampak positifnya yaitu mempermudah akses informasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru di bidang teknologi. Sedangkan dampak negatifnya antara lain ancaman keamanan cyber, urbanisasi berlebihan, dan meningkatnya pengangguran akibat otomatisasi mesin. Bagi profesi akuntan, era ini juga membawa tantangan baru loh. Akuntan dituntut tidak hanya mahir menghitung, tetapi juga mampu menguasai teknologi informasi, analisis data, dan etika profesional internasional. Sertifikasi seperti CA dan CPA kini menjadi penting agar akuntan mampu bersaing di tingkat global. Sebagai mahasiswa akuntansi, kita harus siap menghadapi perubahan ini dengan belajar teknologi, berpikir kritis, kreatif, dan mampu beradaptasi. Selain itu, kita perlu memahami bahwa profesi kita juga merupakan bentuk pengabdian, bukan hanya pada pekerjaan, tetapi juga pada nilai-nilai kehidupan dan tanggung jawab sosial. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah revolusi industri 4.0 bukan sekedar kemajuan teknologi, tetapi transformasi besar dalam cara manusia bekerja dan berinteraksi. Kita bisa menghindarinya, tapi kita bisa beradaptasi dan memanfaatkannya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.